Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Waalaikumsalam. kita akan berdiskusi mengenai usaha kita di bidang kuliner, yaitu mie. Pada event tahun baru nih, kita sukses dalam menjual 200 paket tahun baru. Dari tahun 2021, bisa kita evaluasi apa saja yang harus diperhatikan. Kalau menurut saya pribadi nih, yang harus diperhatikan tentang keamanan bahan baku yang harus terjamin dan bersertifikat. Pemasoknya pun harus jelas memiliki identitas. Hal itu penting karena kita jualan produk kuliner kan. Produk kuliner artinya kita menjual makanan. Makanan menjual kualitas atau rasa. Jika bahan baku dari pemasoknya itu udah jelek, maka kualitas makanan kita akan menjadi jelek juga kan. Jadi bahan baku itu mempengaruhi kualitas dari bahan dari makanan kita, produk kita yaitu mie. Eh, Kalau menurut Mbak Fitria, bagaimana tentang hal ini atau tentang hal lain, aspek yang lain? Oke, menurut saya pribadi itu kan usaha kita itu termasuk usaha yang kontinu ya, atau menyesuaikan zaman atau tren yang sedang ada saat ini. Jadi kita itu harus punya produk tetap dan membuat merek buat produk itu. Nah, contohnya kita harus menjadikan mie produk tetap kita, nggak boleh ngilangin mie apapun itu trennya, mie tetap jadi produk tetap kita gitu. Nantinya mie itu juga harus dibuatkan merek seperti nama yang unik dan mudah diingat buat konsumen. Nah, dengan adanya merek ini, kita akan jauh lebih bereputasi untuk menjalankan usaha jangka panjang dan memiliki legalitas yang lebih baik di mata konsumen. Satu alat promosi dan pemasaran yang baik sekaligus identitas produk atau dagang yang dijamin keberadaannya secara hukum. Dan ini tuh sudah menggunakan metode online untuk pembuatannya, jadi sangat mudah sekali. Terus untuk yang selanjutnya, kita juga harus memiliki legalitas hukum seperti sertifikat kode PIRT atau produk industri rumah tangga, sertifikasi BPOM, dan sertifikasi halal MUI. Sehingga nantinya produk kita dapat dijual di pasar secara bebas dengan terjamin hukum bahwa konsumsi dan tentunya aman bagi kesehatan konsumen seperti itu. Terima kasih pendapatnya Mbak Fitri. Sekarang Mbak Feni bisa memberikan pendapatnya tentang aspek yang lain. Baik, kalau produk mie sekarang ini kita harus jalur distribusi yang baik untuk menunjang proses penjualan. Karena untuk mengirimkan produk kepada konsumen dengan keadaan baik dan utuh, dan juga tidak terjadi kerusakan saat di jalan, karena pada masa pandemi seperti ini kan para konsumen lebih banyak membeli secara online. Lalu selanjutnya lebih memperhatikan kualitas kemasan dengan cara memilih kemasan yang bagus dan terjaga agar dapat menarik minat para konsumen, sehingga para konsumen tidak khawatir dengan isi produk yang rusak atau berantakan karena telah menggunakan kemasan yang baik dan aman. Kemudian pada kemasan ditambahkan dengan label produk agar para konsumen dapat mengetahui informasi tentang produk makanan yang kita jual ini, serta agar orang lain lebih mengenal dan mengetahui identitas produk kita. Gitu. Terima kasih atas pendapatnya Mbak Feni. Untuk Mbak Ratna, apa punya pendapat tentang? Menurut saya lebih memperhatikan dari segi aspek controllingnya, yaitu kita kan menjual mie nih, produk mie yang sudah sukses. Kemudian bagaimana sih cara kita tetap tetap dikenal, tetap ibaratnya dicintai sama orang-orang gitu kan, produk kita, yaitu dengan mengawasi atau mengontrol bagaimana internal maupun eksternal SDM kita. Jadi untuk internalnya itu kita lebih memperhatikan bahan bakunya. Bahan bakunya itu harus benar-benar dipilih dengan kualitas yang baik, kemudian memilih
pemasoknya juga harus jelas. Lalu kalau untuk eksternalnya sendiri, lebih ke kita menjaga hubungan baik dengan customer supaya biar repeat terus, biar tetap order terus. Terus kita juga harus mengembangkan inovasi. Jadi nggak hanya stuck di situ-situ aja, tapi kita juga harus punya yang namanya inovasi yang pokoknya pembaruan terus lah seperti itu. Apa sudah pendapatnya Mbak Ratna? Ya, sudah cukup. Oh. Aku pengen tanya nih kayak tentang usaha kita kan mie ya. Menurut kalian aspek yang paling penting itu yang harus diperhatikan itu apa? Boleh kasih pendapat? Menurut aku sih jaringan penjual dan perlu untuk bisa diulang tadi pertanyaannya, Mbak Rina? Oh, iya, jadi kan kita kan jualan mie nih ya. Menurut kalian itu bagaimana sih untuk aspek yang penting untuk usaha kita agar lancar dan terus gitu beroperasi gitu? Aspek yang harus diperhatikan. Aspek pentingnya Kalau menurut saya, pemilihan bahan baku sih. Kalau menurut saya ya, pemilihan bahan Jadi baku. pemilihan bahan baku. Terima kasih. Mbak Fitri Iya, mau sama berpendapat? pemasoknya juga ya. Lebih meningkatkan kualitasnya lagi nggak sih? Ya, boleh Kualitas. juga sih. Uh-uh. ya setuju. Yang pertama tuh yang bahan baku, soalnya kita makanan gitu. Terus apa? Tetap sama kayak pendapatku yang tadi ya, merek buat produk sendiri, buat produk itu sendiri dan sertifikat produk itu. Juga nantinya yang pasti itu kemasan. Tadi dari Mbak Iva itu benar sekali, kemasannya sangat penting sekali. Jadi bisa kita simpulkan ya, kalau kita mau aspek yang penting itu yang pertama tadi tentang bahan baku. Bahan baku, bahan baku dan juga pemasoknya itu harus jelas atau ada identitasnya. Nah, karena Harus jelas. bahan baku tadi kan mempengaruhi kualitas dari produk kita ya kan. Dan selanjutnya Ya, yang tadi tentang distributor atau pengirimannya ya kan. Tentang membangun jalur distribusi yang baik untuk menunjang proses penjualan. Itu penting katanya Mbak Ratna. Dan pemilihan sertifikasi produk. Iya benar sekali kalau produk kita itu nggak punya sertifikasi halal nih. Kalau mau dipasarkan di pasaran yang lebih luas secara pasti luas orang itu nggak pasti bisa kalau kan. misalnya ya, kalau misalnya kita nggak ada sertifikat halal, pasti orang-orang yang mau beli kan mikir dua kali, iya kan? Maksudnya masa ya belum jelas ini halal atau enggaknya, terus kita beli kan nggak mungkin. Jadi perlu juga diurus apa namanya Sertifikat sertifikat halal. halalnya. Nah, Itu dan juga penting juga. sertifikat BPOM, surat izin usaha itu juga Ya. ya. Mungkin ada tambahan lain tentang kesimpulan atau pendapat lain? Ya, untuk bahan bakunya tetap kita prioritaskan yang paling murah gitu Kak ya. Jadi meskipun kita mengutamakan kualitas, tetap yang paling murah menurutku sih, biar gak terlalu banyak kepengeluaran juga. Tapi jangan jangan menyingkirkan kualitas itu, tetap kualitasnya itu didepankan dan yang pastinya jangan harus mahal nih, soalnya kualitasnya bagus. Jangan, kita harus cari yang lebih murah gitulah intinya. Bisa dipahami nggak? Oke, Maksudnya yang sorry, maksudnya yang lebih murah itu gimana? Apanya yang lebih murah? ini aku Pengambilan jelasin aja ya. bahannya atau Lebih gimana? murah itu gini, kita tuh membeli barang yang murah, tapi kualitasnya Bahan tetap terjaga. utamanya, bahan utamanya. Ya, bahan utamanya. Oh, bahan Nah, utamanya, oke. bahan Ya, bakunya. ya, terima. Udah ya, udah selesai. Terima kasih semuanya Oke. untuk malam hari ini. Pendapatnya sungguh baik untuk membangun usaha kita sungguh lancar. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,